Pengadilan Negeri Jember kembali melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk bantuan hukum dengan pelayanan terpadu satu pintu. Sebanyak 13 layanan berbasis digital di-launching pada hari Selasa siang bertempat di kantor Pengadilan Negeri. 13 layanan tersebut diluncurkan untuk memberikan kemudahan dan menghindari kontak langsung dengan pemohon bantuan hukum. Ini merupakan salah satu wujud pengadilan, bagaimana pengadilan ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik didukung oleh pemerintah daerah, inilah yang bisa diwujudkan. Semoga dengan kondisi yang sangat luar biasa dan sangat nyaman dan cukup besar ini, seluruh masyarakat juga bisa terlayani dengan nyaman dan baik. Bupati Jember Hendy Siswanto menyambut baik layanan PTSP yang telah di-launching oleh Pengadilan Negeri Jember. Layanan ini nantinya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mencari layanan bantuan hukum. Tak hanya layanan PTSP saja, Pemkab bersama Pengadilan Negeri Jember juga memfasilitasi layanan bantuan hukum online di tingkat desa yang diberi nama Tilik Desa. Sehingga masyarakat tak perlu jauh-jauh untuk datang ke Pengadilan Negeri Jember guna menyelesaikan suatu perkara. Apa yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri, kami siap mensupport. Kenapa? Karena esensinya kan untuk pelayanan masyarakat Jember. Masyarakat bukan yang lain, hanya untuk Jember. Justru begitu ada institusi, instansi terkait dengan pelayanan hukum, itu adalah keadilan, adalah Pengadilan Negeri Jember. Tidak mungkin Pemkab itu tidak mensupport, pasti harus support 100%. Karena apapun ini kembali ke masyarakat, enak masyarakat. Tadi saya sampaikan, kalau ini dihitung bisnis, masyarakat Jember untung, nggak usah datang kemari, udah di sana transport berapa semuanya. Apalagi pelayanan di sini menanyakan tentang hukum, kata nggak ngerti hukum, tanya langsung juga bisa, nggak usah datang ke sini. Dan ini gratis semuanya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah prosesi penyerahan medali kepada atlet cabang olahraga drum band yang telah mengikuti turnamen Porprov ke-7 Jawa Timur di depan kantor Pemkab Jalan Sudirman, Jember. Bupati Jember bersama Ketua Tim Penggerak PKK hadir langsung dalam penyerahan medali tersebut. Dalam turnamen Porprov 7 Jawa Timur, tim cabur drum band Kabupaten Jember berhasil menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas dan 1 medali perunggu. Capaian apik ini diapresiasi Bupati Jember dan berharap atlet lainnya yang masih bertanding bisa memiliki semangat yang sama, bisa meraih medali untuk Kabupaten Jember. Dengan raihan tersebut, Pemkab akan menggelontorkan bonus kepada atlet yang mendapatkan medali emas, perak maupun perunggu. Ini hari ini perolehan dari drum band yang cukup signifikan dan luar biasa. Ini sesuai dengan kerja keras dari adik-adik kita semua. Kerja kerasnya juga diiringi dengan doa. Saya tahu sendiri semalam mereka menunggu pengumuman jam 7 malam mereka berdoa, ngaji di pendopo bareng-bareng, sholawatan, doa bersama, menunggu hasil. Ternyata dua-duanya sahabat semua, akhirnya menjadi 5 emas 1 perunggu. Dan ini menyemangati cabur-cabur yang lain yang masih ada sekarang. Saya berharap mudah-mudahan cabur-cabur yang tersisa ini bisa dapat meraih emas juga. Sementara itu, penasehat drum band Jember Tri Basuki bangga dengan atlet yang telah menyumbang 5 emas dan 1 perunggu. Raihan tersebut melampaui target awal yakni 4 emas. Sebagai bentuk apresiasi, pihak PDBI Jember juga akan memberikan bonus kepada seluruh atlet dengan berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Apa ini sudah sesuai target, Pak? Alhamdulillah target kita sebenarnya 4 emas. Akan tetapi rezeki adik-adik mendapatkan tambahan 1 emas dan 1 perunggu. Ada bonus nggak dari pihak supervisor PDB Jember dari konsultan? Kalau dari konsultan anak-anak, bonusnya ini kalau 6 emas kemarin kita ajak ke Singapura, tapi karena hanya 5 emas mungkin kita ajak ke Bali. Tak hanya kontingen Jember, sejumlah kontingen kota dan kabupaten lain yang mendapatkan medali juga tampak menghadiri kegiatan tersebut. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pilot proyek pemanfaatan fly ash bottom ash diluncurkan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto di Balai Desa Panti, Kecamatan Panti, Jember.
Material residu pembakaran batu bara dari Python milik PLN Persero ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk diolah kembali. PT PLN menghibahkan material tersebut untuk Pemkab Jember sekaligus mentransfer ilmu pemanfaatannya. Material ini sendiri bernama fly ash, yakni material residu yang agak kasar, dan bottom ash, material yang lebih halus. Kedua material tersebut dapat diolah menjadi paving block batako untuk konstruksi pembangunan, lantai jalan, dan juga untuk pupuk pertanian. Material yang dulu limbah B3 ini sekarang bukan lagi limbah setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. Penggunaan material ini untuk konstruksi bangunan dapat menghemat 50 hingga 60%. Ini faba ini adalah satu material yang ada di Python. Ini adalah milik dari PT PLN Persero yang memang ini diberikan kepada daerah-daerah dan Jember menerima itu. Faba ini ini artinya singkatan faba, fly ash dan bottom ash ya. Itu adalah material residu pembakaran batu bara untuk power plant, sisa residunya itu residu pembakaran yang sudah batu bara yang sudah dibakar dengan panas yang cukup tinggi, itu keluar dua material, satu fly ash dan satu bottom ash. Fly ash ada agak kasar dikit, bottom ashnya agak halus ya. Betul, agak halus, itu perbedaannya. Dan dua material itu ternyata ditemukan bahwa ini juga material yang cukup istimewa, bukan material berbahaya, bukan B3 lagi. Sudah ada regulasinya dari pemerintah bahwa itu material bisa dipakai untuk pembangunan. Justru bukan untuk pembangunan saja, pembangunan untuk seperti paving, untuk paving block, untuk batako, juga untuk tembok dinding, untuk lantai jalan juga bisa semua. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah puluhan atlet pencak silat perguruan Merpati Putih Al-Musyir datang langsung bertemu Bupati Jember Hendy Siswanto di Pendopo Wahya Wibawa Geraha Sabtu pagi sebelum berangkat mengikuti turnamen Bali Championship. Bali Championship akan digelar mulai 4 Juli selama 5 hari hingga tanggal 8 Juli 2022. Dengan kategori anak-anak hingga dewasa, sementara itu untuk kelas yang dipertandingkan ada 2 kategori, yakni seni dan laga atau tarung. Tak hanya bersilaturahmi, kontingen atlet yang akan mengikuti Bali Championship ini juga melaporkan terkait teknis kejuaraan tersebut. Bupati Jember Hendy Siswanto berharap seluruh atlet bisa menampilkan yang terbaik dan bisa meraih medali dalam kejuaraan tersebut. Selain itu, mengingat yang akan berangkat ini merupakan atlet pencaksilat tradisional dan perwakilan perseorangan, ke depan Bupati akan mewadahi atlet-atlet tersebut agar nanti ke depan lebih terstruktur agar bisa mendapatkan support lebih dari Pemkab Jember untuk pengembangan perguruan. Hari ini saya agenda ada ini pelepasan adik-adik kita pencaksilat dari yang kebanyakan dari Kaliwates yang akan mengikuti kegiatan personal pencaksilat Championship Internasional di Bali yang insya Allah nanti hari Senin mulai lusa selama 5 hari dan ada 23 atlet yang akan mengikuti. Dan ini ternyata dari komunitas yang ada ini yang memang secara personal nih ya, ini profesional, ini pencaksilat profesional sebenarnya dari pribadi-pribadi yang memang diundang secara langsung untuk mengikuti kegiatan championship. Jadi artinya posisinya gridnya sudah lebih tinggi dari rata-rata. Dan saya berharap ini kan juga membanggakan kita semua, kita hadir di Pendopo ini supaya untuk memberikan motivasi kepada yang lain dan juga memberikan motivasi kepada yang atlet yang akan berangkat ke Bali nanti. Mudah-mudahan mereka akan berhasil menyabet kejuaraan emas atau apapun, yang penting itu bisa berhasil, itu menjadi kebanggaan Jember. Yang kedua, kami juga nyarankan juga kepada teman-teman yang diinisiasi oleh Mas Ferry dan Pak Jamin, setelah pulang dari Bali nanti, apakah teman-teman adik-adik kita yang profesional ini, apakah perlu ada satu payung dari Pemkab Jember atau dalam legalnya itu ada satu masuk di dalam rumah perguruan pencaksilat apapun namanya itu, ataupun yang mana kami tidak tahu, itu monggo kami serahkan kepada mereka. Tapi yang jelas itu kalau itu ada itu akan lebih bagus lagi, karena kita bisa mendorong juga Pemkab juga bisa membantu secara lebih intens ya. Ketua kontingen Torik mengapresiasi Bupati Jember mau menerima dan melepas puluhan atlet yang berangkat di Bali Championship.
Terlebih ke depan, Pemkab Jember juga berjanji akan mewadahi atlet pencaksilat tradisional. Hal ini dinilai sebagai terobosan yang positif untuk membina dan mengembangkan atlet pencaksilat di Jember. Kami sangat mengapresiasi itu, sangat bangga lah kayak gitu Bapak Bupati turun langsung untuk menaungi kami gitu untuk pencaksilat tetap bertradisional yang kami berangkat dengan dengan biaya sendiri kayak gitu, berangkat di sana ya kita berproses sendiri kayak gitu sampai sekarang sampai dipandang sama Bupati kayak gitu, jadi merasa sangat bangga gitu. Nanti yang diikuti apa saja Mas? Yang diikuti nanti kita mengeluarkan dari usia dini, pra remaja sampai nanti yang di taruna. Insya Allah nanti sekitar 20 lebih atlet yang akan mengikuti pertandingannya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.